Oke, teman-teman. Kemarin kita udah bahas KZ yang lewat IM andalan barunya, KZ EDX Lite, dia mulai masuk lagi ke kelas budget under 100 ribuan. Yang belum nonton reviewnya, bisa cek dulu, biar nyambung ke yang kita bahas kali ini. Karena kemarin kita terkendala durasi, makanya kita bahas perbandingannya di video ini. Hari ini kita mau bandingin langsung KZ EDX Lite ini sama KZ AK6 Pro. Menurut info dari KZ-nya sendiri, ya memang EDX Lite ini mereka datengin ke pasaran under 100 ribuan buat langsung nantangin KZ AK6 series, khususnya KZ AK6 Pro. Ya kalau boleh dibilang, beberapa waktu terakhir kemarin, KZ AK6 series hampir nggak punya kompetitor di kelas ini, soalnya dari KZ pun nggak munculin produk buat jadi pesaingnya. Kali ini, EDX Lite udah dimunculin. Nah, selain sama AK6 Pro, saya juga mau bandingin langsung sama TRN MT1 Pro. Ini sebenarnya perilisannya udah lumayan lama, kurang lebih seangkatan lah sama KZ AK6 Pro-nya. Tapi dulunya masuk ke kelas yang sedikit lebih tinggi di atasnya, ya 100 ribuan lebih lah. Nah, sekarang dia udah turun harga ke angka 89 ribuan untuk harga yang termurahnya yang bisa saya temuin, atau ya anggap aja 90 ribuan lah. Sedangkan AK6 Pro harganya kisaran 59 ribu, untuk EDX Lite-nya 69 ribuan. Jadi selisihnya dikit-dikit aja, ya masih fair lah ya buat dibanding-bandingin. Oke, langsung kita mulai aja. Untuk setupnya, di perbandingan ini, saya pakai HP Realme 5 Pro yang RAM-nya 8GB, sama DAP F-Audio T3. Nah, kalau dibandingin dari sisi packagingnya sama isinya, mereka bertiga ini bisa dibilang seimbang aja. Dari box packagingnya, nggak ada yang spesial, bahkan mirip-mirip aja. Isi paketnya juga sama-sama aja. Kabelnya, kalau yang AK6 Pro sama TRN MT1 Pro ini mirip-mirip aja, cuma beda dikit-dikit aja di desain jacknya. Sama beda dikit di bentuk mikrofonnya, sama splitternya. Kalau untuk kualitasnya sih sama aja. Model kabelnya juga sama. Kalau EDX Lite ini, kabelnya beda sendiri. Di sini saya bilang sih seimbang aja ya antara ketiganya. Kalau dari build quality-nya, di sini saya pribadi kalau perlu ngasih rankingnya sama kayak harganya. AK6 Pro yang paling murah punya housing dan faceplate yang paling berasa tipis. Potongan resinya juga berasa paling kasar. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah juga sih pas dipakai, ketiga-tiganya nyaman semua. Kalau yang EDX Lite, berasa lebih solid resinnya, berasa lebih tebal, sama potongan-potongan resinya juga berasa lebih halus, lebih mulus lah. Sedangkan TRN MT1 Pro, sebenarnya dari resinnya sekelas aja, sama kayak EDX Lite, cuma di bagian nozzle-nya, di TRN MT1 Pro ini ada metalnya. Desainnya juga paling berasa futuristik di antara ketiganya. Jadi untuk build quality-nya sama desainnya, TRN MT1 Pro dengan harga yang tertinggi masih jadi yang paling unggul di sini. Yang kedua baru EDX Lite. AK6 Pro jadi yang paling murah, dan build quality-nya juga jadi yang paling basic di sini. Kalau untuk tonalnya, ini selera sih. TRN MT1 Pro di antara tiga ini berasa jadi yang paling balance. Vokalnya paling forward, mid bassnya gebuk lumayan besar, tapi untuk sub-bassnya agak kurang dalam sebenarnya. Untuk treble-nya di sini berasa paling extended, tapi nggak terlalu agresif. Justru yang agak agresif di area presets-nya atau treble bawahnya. Jadi di sini untuk si balance relatif aman, tapi untuk suara vokal atas agak harsh dan agak ada grainy-nya. Kalau untuk area 8 kHz-nya sih di sini aman aja. Untuk yang EDX Lite, ini arahnya lebih ke bass head. Bassnya besar, sub-bassnya lumayan dalam, mid bassnya gebuk, gede, tapi nggak sampai bikin keseluruhan tonalnya jadi dark. Vokal sama instrumen di area mid-nya masih di tengah, nggak yang mundur-mundur banget. Jadi untuk artikulasi sama clarity vokalnya masih oke di sini. Treble extension-nya juga masih lumayan bagus. Tapi perlu diperhatikan, area 8 kHz-nya yang lumayan ngepick ini kadang bikin si balance di sini. Lalu yang ini, KZ AK6 Pro. Dulu awal-awal nyobain IM, AK6 Pro ini jadi IM kedua saya setelah KZ AK6 di MX. Dulu pakai IM ini udah seneng banget. Selain emang bassnya gede, vokal dan instrumen di area mid dan treble-nya juga berasa lebih forward ketimbang AK6 di MX yang berasa dark banget. Tapi sekarang, setelah udah lama nggak dengerin AK6 Pro, dibandingin sama EDX Lite ini, AK6 Pro udah berasa mendem suaranya. Bassnya paling nggak terkontrol, vokalnya paling berasa mundur,
Area treble-nya juga walaupun berasa mundur, tapi juga sekaligus berasa kasar juga. Kalau ngomongin bassnya doang, ya AK6 Pro ini terbilang cukup deep bassnya. Tapi AK6 Pro ini tipikal bassnya bukan yang dynamics-nya bagus ya, kayak EDX Lite. Soalnya berasa lambat banget, dan bleedingnya ke arah mid ini cukup jauh. Jadi untuk tonalnya, kalau teman-teman suka yang balance, saya taruh TRN MT1 Pro ini untuk jadi rekomendasi. Tapi kalau teman-teman suka yang bassnya gede, EDX Lite yang jadi rekomendasi saya. Untuk AK6 Pro, berlaku kalau teman-teman emang suka tonal yang dark, dengan vokal dan treble yang mundur. Untuk teknikalitasnya, lagi-lagi, di sini harga masih berbanding lurus sama performance-nya. TRN MT1 Pro masih punya sound staging yang paling lebar, depth dan high-nya juga paling berasa, separasi instrumen sama layering-nya juga di MT1 Pro ini paling jelas kepisah-pisahnya. Positioning-nya, TRN MT1 Pro berasa lebih akurat. Lalu untuk resolusi dan clarity, TRN MT1 Pro masih seimbang lah sama EDX Lite. Sedangkan KZ AK6 Pro, technical performance-nya berasa paling kurang oke di antara ketiganya. Separasinya kurang, instrumennya berasa numpuk-numpuk di tengah, walaupun ya masih stereo sih, nggak yang terus jadi mono suaranya sih nggak, tapi ya berasa kurang aja. Sound staging-nya juga jadi yang paling berasa sempit di antara tiga ayam ini. Kesimpulan saya rasa sih EDX Lite ini harusnya masih bisa cukup bersaing di kelas ini. Walaupun harganya ya 10.000 lebih mahal lah daripada kompetitor utamanya, si KZ AK6 Pro. Menurut saya sih udah waktunya ya user ayam juga beralih ke ayam yang ya walaupun terbilang ayam budget, tapi seenggaknya punya tonal balance yang lebih benar. Sedangkan TRN MT1 Pro jadi alternatif kalau teman-teman emang punya budget yang sedikit lebih banyak dan pengen ayam yang tonalnya lebih balance. Sekalian juga sama technical performance-nya di sini juga lebih oke. Untuk TRN MT1 Pro ini saya nggak bilang tonalnya lebih bener ya. Soalnya balik ke selera aja. Kalau bassnya ya jelas, EDX Lite lebih saya rekomendasikan. Soalnya bassnya emang yang paling satisfying di sini. Oke, segitu aja dari saya teman-teman. Dari ulasan tadi, teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri, seandainya ada rencana mau ambil yang mana di antara ketiganya. Kalau teman-teman tanya sama saya perlu punya dua di antara ketiga ini, buat saling melengkapi. EDX Lite buat dengerin lagu-lagu yang ngebass, atau lagu-lagu yang santai, kayak lagu-lagu pop atau EDM. Nah, TRN MT1 Pro-nya buat dengerin lagu-lagu yang instrumennya lebih kompleks, atau lagu-lagu yang temponya lebih cepat, kayak musik-musik metal atau rock. Untuk AK6 Pro atau AK6 series yang lainnya, kayak AK6, AK6X, AK6Max, AK6D, atau AK6DMX, untuk saat ini udah nggak bisa saya rekomendasikan lagi. Kalau terpaksanya harus AK6 series, ya udah AK6 Pro aja sih. Soalnya AK6 series yang lain, tonal balance-nya maupun technical performance-nya nggak sebaik AK6 Pro ini. Entah ya kalau AK6 series yang harganya lebih tinggi, yang saya belum nyobain AK6 Titan atau AK6 Titan. Mungkin teman-teman ada yang tanya, Bang, kalau budgetnya nggak sampai 50.000 gimana? Atau kalau duitnya cuma cukup buat beli AK6 Pro? Nah, saya sarankan sih buat beli earbud aja, kayak Vido atau Nasec Traceless. Menurut saya, udah jauh lebih oke ketimbang AK6 series manapun yang harganya di bawah 100 ribuan. Sebenarnya ada satu lagi yang menarik di kelas ini. Ada JCL MN yang harganya kisaran 70 sampai 80 ribuan. Tapi sayangnya saya belum beli lagi barangnya. Seingat saya sih dulu saya lebih suka TRN MT1 Pro ketimbang JCL MN ini. Kalau ada yang nanyain lagi, gimana sama KZ EDX Ultra? Saya udah nggak pegang barangnya, udah lama. Tapi kalau saya ingat-ingat lagi, harusnya secara technical performance-nya EDX Ultra bakalan jadi yang paling unggul di antara semua ayam yang udah kita bahas tadi. Cuma ya harganya kayaknya masih di atas 100 ribuan yang EDX Ultranya. Kalau teman-teman nemu KZ EDX Ultra yang harganya udah turun di bawah 100 ribu, gas aja sih. Teknikalnya bakalan jadi juara kalau udah turun di kelas under 100 ribuan. Udah segitu dulu aja. Kalau diterus-terusin lagi, nanti bisa sampai ke CCA CRA, CRA Plus, Lyra, IDE Balance, ISX, KZ XHBB, itu semua reviewnya udah ada di channel ini. Dari KZ juga nanti bakalan ada lagi, KZ EDX Pro X, kita bahas di sini. Terus kemarin juga dengar-dengar udah ada muncul lagi, KZ ZSN Pro 2, atau ZSN Pro X2, saya lupa. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi buat kita bahas di sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, kita diskusikan di kolom komentar. Teman-teman juga bisa subscribe
biar nanti kita bisa diskusi lagi di pembahasan IM atau earphone-earphone yang lain ke depannya. Soalnya bakalan masih banyak lagi yang mau kita bahas di sini. Oke, assalamualaikum.